akan menjelaskan tentang Muharram. Masya Allah, nggih. Muharram. Tanggal 7 besok Nggih. ya. Pas nggih. Itu 1 Muharram. Nggih. 7 Juli itu. Juli, nggih, Bro. 1 Muharram. Maka PTSB kita itu spesial Muharram ya. Iya, betul, Prof. Muharram. Jadi Muharram itu termasuk salah satu bulan yang utama. Nggih. Dasarnya di surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah 36. Surat At-Taubah ayat 36 ya, Prof ya. 36. Nah, di situ diceritakan ada kata-kata minha arba'atun hurum. Nggih. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Nggih. Ternyata 4 bulan yang mulia disingkat dengan Dzulqa'dah. Zuzumurah. Napa niku artinya, Prof? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Oh, Masya Allah. Nggih, nggih. Nah, Zuzumurah ya, Prof. Dzulqa'dah, Heeh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini di 4 bulan yang mulia ini kita dianjurkan puasa. Nggih, nggih. Dianjurkan. Umpamanya tanggal 1 Muharram puasa boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Diperbolehkan ya, Prof? Boleh. Karena tadi itu dasarnya Nabi menganjurkan, pernah kedatangan seorang pria, kemudian orang itu diberitahu sum minal hurum watruk. Ya, kamu puasa pada bulan Muharram itu atau bulan Qa'dah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan itu puasa dan juga berbukalah. Artinya puasa dan juga tidak puasa gitu. Nah, khusus Muharram itu yang paling dianjurkan adalah tanggal 10 Muharram. Dianjurkan puasa ya, Prof? Ya, dianjurkan puasa itu 10 Muharram. Ya. 10 Muharram. Jadi kalau tanggal 7 berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Sampai tanggal 16 nih. Enggak, bukan hanya tanggal 16. Nggih. Ya, saya tunjukkan yang utama dulu. Nggih. Ya. Jadi tanggal 7 itu kan 1 Muharram, 7 Juli itu ya. Sampai nanti yang paling utama itu dalam bulan Muharram itu tanggal 10 Muharram, tanggal 16 itu. 16 Juli itu loh. Nggih. Itu yang paling utama. Nggih. 10 itu bahasa Arabnya Asyura. Nggih. Asyura. Nabi pernah wasu'ila an yaumi Asyura. Qala nabiyyu yukaffirus sanatal madiyah. Ya. Dikatakan Nabi ditanya, diceritakan oleh Abu Qatadah itu, ada orang tanya itu, gimana kalau puasa Muharram? Yukaffirus sanatal madiyah. Dosamu tahun 2023 dimaafkan semuanya. Ya Allah. Tuh ya. 10 itu namanya Asyura. Masya Allah. 10 itu bahasa Arabnya Asyura. Lalu Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia dikatakan khina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi. Qalu ya Rasulullah. Jadi ketika Abu Qatadah cerita, ketika Rasulullah itu berpuasa pada tanggal berapa tadi? 10. Bahasa Arabnya apa? Asyura. Dan kemudian memerintahkan orang, puasa. Qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ya Rasulullah,
10 Muharram itu, Asyura itu kan puasanya orang Yahudi dan Nasrani ketika memperingati selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun gitu. Kata Nabi, oh begitu. Kata Rasulullah kemudian, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna at-tasi'. Itu as-sumna tasi' ya sumna yaum at-tasi'. Oh gitu, kalau begitu tahun depan kita puasa. 9. Bahasa 9 itu bahasa Arabnya Tasu'ah. Oh gitu. Qala walam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas itu walam ya'til amul muqbil. Nabi tidak sampai hidup pada Muharram tahun berikutnya. Oh. Itu. Injih. Jadi Nabi tidak pernah puasa tanggal 9 Muharram. Tasu'a itu nggak pernah ya? Nggak pernah, karena kan baru janji. Injih. Baru janji. Nah, karena baru sudah janji berarti itu masuk sunnah. Masya Allah. Itu. Berarti yang diutamakan tanggal berapa, Mas? 10 Muharram. 10. Terus 9. Nah, sekarang ada lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari Ibnu Abbas juga. Dari Ibnu Abbas. Katakan sumu Asyura. Ya. Wa khalifu fihil yahud. Puasalah kamu pada bulan Muharram tanggal 10 ya. Tapi jangan sampai kamu menyerupai puasanya orang Yahudi loh. Gitu. Nah, gitu solusinya tadi apa? Ditambahi. Tambah 9. Tapi dalam hadis ini nambahi sumu qablahu yauman wa sumu ba'dahu yauman. Oh, Masya Allah. Nabi mengatakan supaya kamu tidak sama, maka puasalah kamu sehari sebelumnya. Berarti tanggal berapa? 9. Au ba'dahu yauman, atau tanggal 11. Setelah Asyura sehari. Berarti tanggal berapa? Tanggal 11 Muharram. Nah, Masya Allah. maka yang paling utama adalah puasa Muharram itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Kemudian yang di bawahnya paling utama tanggal 9 dan 10. Beda, jangan 9 11. Nah, yang utama saja, yang boleh saja itu tanggal berapa saja. Karena Nabi tadi menyebut itu. Masya Allah. Ini banyak yang belum tahu. Nah, Dulur Victor harus tahu, beda lah ya. Dulur Victor itu orang baik-baik. Masya Allah. Mendengar Victor itu orang cerdas-cerdas ya, ketika ditanya itu. Memang ada yang melarang tanggal 11 itu. Bahkan ada yang tidak mau puasa tanggal 9 tidak mau. 9, kalau 9 lumayan banyak yang terima. Tapi kalau 11 enggak banyak yang terima. Tapi juga banyak juga yang menganjurkan, karena Nabi yang hadisnya awal tadi itu. Bulan yang mulia itu puasalah. Gitu, Nabi kan enggak menentukan tanggal. Iya. Oh, kalau begitu kenapa ada orang puasa dipersoalkan? Ya, gitu. Jadi silakanlah, bagi yang puasa ya puasa, yang tidak puasa ya jangan dipersoalkan, wong sunnah kok. Kan gitu ya. Nah, bagi yang sudah biasa Senin Kamis kan itu nanti puasa itu Senin kan 19 kan, 15 ya. 15 Juli kan 9. Bagi yang biasa puasa Senin, yang biasa Senin, maka itu boleh niatnya didobel. Dua-duanya berapa? Ganda ya. Jadi saya niat puasa Senin 9 Muharram plus Senin. Oh. Bisa ini berapa kali di? Boleh, kenapa? Sudah lah. Sama-sama sunnah soalnya.
Nggih. Tapi bagi yang tidak pernah puasa Senin, Mm-mm. ya, kok niat double nggak boleh. Nggih, nggih, nggih. Nggak boleh. Ya sudah satu saja. Satu saja niatnya ya, Bro. Taswa atau Senin nih, Bro? Niatnya nanti, Bro. Oh, kalau satu, Iya. ya boleh pilih tuh. Boleh dipilih apa Boleh ya? pilih. Tapi kalau saya lebih pilih Muharramnya, karena kalau tak Seninnya kan masih bisa bulan depan. Iya, iya, iya. Masya Allah. Boleh. Iya, iya. Nah, sekarang orang menyebut Muharram itu kan peringatan tahun baru Islam. Iya, 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 leres, Bro. Tahun baru Islam. Nah, ini saya sampaikan kepada dulur Victor ini, zaman Nabi itu tidak ada tahun. Tidak ada tahun. Tidak ada. Iya. Perhitungan tahun-tahun Islam itu Iya. dilakukan 5 tahun setelah Rasulullah wafat. Oh, Masya Allah. Nah, makanya inilah pendengar Victor itu harus tahu. Iya. 5 tahun zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Iya. Jadi zaman Nabi tidak ada tahun, Nggak ada tahun baru. tidak ada hitungan tahun, tidak ada. Heeh. Maka dalam buku-buku sejarah mesti bahasanya begini: tahun ke-10 dari kelahiran Nabi, Iya, iya, leres, iya. kan? Tahun ke-11 dari kenabian Nabi, Iya. loh, kerasulan Nabi. Iya. Karena tidak punya tahun. Nah, Umar ini kemudian memutuskan kan gara-gara salah satu gubernurnya itu kirim surat pada Umar, Iya. menyebut kepada yang terhormat Bapak Kepala Negara, oh, gini sih, tanggal .2 kosong karena kita tidak punya tahun gitu. Itu tanggal .2 ditulisi kosong karena tidak punya tahun. Iya. Nah, itu Umar, oh, Ya Allah. gubernur ini nyindir ini itu. Iya. Lalu Umar mengumpulkan orang-orang. Nah, yang diterima adalah usulnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu. Kalau gitu kita tentukan aja kapan Nabi hijrah itu. Iya, iya, iya. Kapan Nabi hijrah itu awal tahun, sudah itu aja lah sudah. Karena hijrah adalah dinamis. Ya kan, hijrah itu kan pindah. Iya. Hijrah itu pindah. Maka persoalannya adalah, bolehkah kita memperingati tahun baru Islam? Karena Nabi tidak pernah. Nggak pernah memperingati ya. Loh, iya toh? Iya, Bro. Boleh enggak? Ya lihat acaranya. Iya, iya. Nah, kalau kamu itu tujuannya adalah memperingati tahun baru, supaya tahun baru kita berdoa supaya tahun baru itu nanti kita lebih baik, atau enggak begitu, kita memperingati tahun baru dengan khataman Quran. Iya. Loh, masa khataman Quran enggak boleh? Iya. Berarti adanya tahun baru itu ada semangat untuk mengisi tahun itu dengan berkah Quran. Masya Allah. Khitanan masal. Iya. Ya alhamdulillah toh. Tahun kemarin masih belum khitan, Khitan. tahun baru sudah. Masya Allah. Iya, iya. Tahun baru sudah, burungnya baru. Baru. Ya Allah. Terus apa itu peresmian gedung Iya. boleh Boleh. dalam peringatan tahun Tahun baru. baru. Masya Allah. Memang zaman Nabi tidak ada tahun, tidak ada. Tapi karena ini baik ya sudah dilakukan. Nah, ini bangsa Indonesia luar biasa. Iya, iya, iya. Tapi di seluruh dunia bulan Muharram itu nyanyian lagu-lagu qasidah itu yang banyak adalah Thala al-Badru. Oh, kenapa kok Thala al-Badru? Nah kan Thala al-Badru kan nyambut Nabi datang di Madinah. Oh, Masya Allah. Coba nanti klik aja Iya. Thala al-Badru di beberapa negara. Iya, iya, iya. Nah, itu nanti mesti Thala al-Badru alaina. Lagunya macam-macam. Iya. Dan itu banyak yang saya lihat itu di beberapa gambar itu yang tidak muslim itu ikut. Oh. Ikut meramaikan juga Ya. itu, Prof ya. Ya, Masya Allah. rame-rame lah gitu. Iya, iya. Ada juga yang muslim tapi tidak, pakaiannya pakaian mini, Iya. enggak tutup aurat. Iya. Oh, Masya Allah.
itu menyambut tahun baru ini. Ya. Nggih, nggih. Gitu. Jadi itu hal-hal yang penting di dalam apa itu Muharram. Nah, memang kenapa kita harus begitu? Ya karena Nabi itu mengatakan tahun baru kan dihitung melalui hijrah. Nggih. Nah, kita hijrah kemana? Ya tahu Mas. Nggih. Iya, Bro. Mas Ishak tinggal di mana? Tinggal di Wonocolo, Bro. Wonocolo. Nggih. Nah, itu wajib hijrah kalau memang Wonocolo tempatnya Mas Ishak itu tidak mendukung, tidak membuat Mas Ishak bisa sholat dengan baik. Nggih. Kalau sholat di situ mesti dilempari batu, Nggih. dihadang dengan pedang, nah itu wajib hijrah. Karena berarti tidak kondusif Nggih. atau nyawa gitu loh. Nggih, nggih, nggih. Tapi gimana kalau itu nyaman-nyaman? Nggih. Maka lakukan hijrah, namanya hijrah keimanan, yaitu hijrah dari yang kebiasaan yang buruk-buruk kemarin Nggih. pindah ke kebiasaan yang baru. Oh, Masya Allah. Nggih. Nah, itu ada hadis yang disampaikan oleh an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu apa? Orang yang tidak menyusahkan orang lewat lidahnya dan lewat tangannya, lewat tulisannya, lewat kekuasaannya. Ya Allah. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Sedangkan orang yang hijrah itu siapa? Ya hijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Nggih. Masya Allah. Kemarin yang perempuan celana pendek sampai Nggih. dekat pantat umpamanya Nggih, gitu ya. nggih. Nah sekarang ini diturunkan sedikit mau sampai di bawah lutut. Nanti tahun depan bawahnya lagi Nggih, Masya Allah. Nggih. ya. Nggih. Itu sampai tutup. Itu hijrah namanya. Nggih. Ya, asalnya mengonsumsi barang-barang yang tidak boleh, boleh. Itu tentang Muharram ya. Mudah-mudahan dulur reflektor semuanya mudah-mudahan kuat untuk puasa yang utama tadi 10 Muharram. 10 Muharram. Bonusnya 9 Muharram. bonusnya diampunkan dosanya 1 tahun sebelumnya. 1 tahun berapa hari itu? 365 hari, Bro. Iya, selama setahun. Ya Allah. Padahal dosa kita sudah baru saja diampuni tahun sekarang dan yang akan datang loh. Nggih, nggih. Arafah itu. Nggih, kemarin. Nggih. Nah, sekarang diampuni lagi. Ya Allah. Kurang apa kita ini? Ya. Nggih, nggih, Masya Allah. Mudah-mudahan juga kuat untuk puasa yang tidak paling utama tadi apa? 9 dan 11 Muharram. 11. Atau yang biasa saja itu adalah puasa kapan saja pokoknya pada bulan Muharram. Muharram, nggih. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita kuat puasa. Amin. Sunnah loh ini ya, tidak wajib. Kuat puasa, rezekinya banyak. Yang susah hilang kesusahannya. Nggih. Yang ada yang hilang diganti Allah yang lebih baik. Nggih. Yang ada penyakit bisa sembuh. Pokoknya bagi-bagi. Masya Allah. Kita doakan bersama-sama.